Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas Jas. Channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat berguna untuk hidup Anda. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara agar kita bisa mengetahui status kaya atau miskin ketika masih di dalam kandungan. Oke, jadi simak baik-baik video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara mengetahui status kaya atau miskin ketika masih di dalam kandungan. Mungkin dari Anda banyak atau sebelumnya itu belum mengerti atau belum mengetahui bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui status kita nanti saat kita masih di dalam kandungan. Oke, mungkin cara-cara ini dapat menginspirasi Anda dan dapat menambah wawasan Anda. Jadi jangan lupa subscribe. Nah, pertama-tama banyak orang sebenarnya status sosial itu sama saja, tidak ada yang berbeda. Tidak akan ada orang yang miskin kalau tidak ada orang kaya, dan tidak ada orang yang kaya kalau nggak ada orang miskin. Jadi sebenarnya itu cuman seperti itu. Jadi kita itu saling melengkapi. Orang kaya itu ada karena adanya orang miskin dan sebaliknya. Nah, cara yang pertama agar kita bisa mengetahui status kita nanti, status kita kaya atau tidak saat kita masih di dalam kandungan, dari sel-sel telur waktu kita masih sel telur. Waktu kita masih sel telur atau sel sperma, itu lihat aja teman-teman kita. Kalau kita biasanya pembuahan atau pembentukan janin sebelum jadi manusia itu masih janin, itu terbentuk dari sel telur sel sperma yang bertemu dengan sel telur. Nah, ketika sel telur atau kita waktu masih berbentuk sel sperma itu jalannya itu cepet-cepetan, otomatis itu berarti kita itu lahir nanti kita akan lahir sebagai orang kaya, karena dari semangatnya itu udah kelihatan, wah cepet-cepetan siapa yang bakal jadi orang kaya gitu. Tapi kalau kita nanti lahirnya menjadi orang miskin, pasti kita itu jalan dari saat kita masih jadi sperma itu jalan aja udah malas-malasan mau menghampirin sel telur, soalnya kita udah tahu nanti status kita itu seperti apa. Nah, untuk cara yang kedua, bisa diketahui dengan kondisi atau suasana waktu kita masih di dalam perut. Ketika kita merasakan suasana nyaman, suasananya adem, nggak sumpah, nggak itu, otomatis kita itu biasanya dengan ciri-ciri tersebut kita akan terlahir sebagai orang kaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Biasanya orang kaya itu hidupnya di AC, jadi untuk merasakan namanya sumpek atau sumu atau gerah itu agak kemungkinan nggak ada. Tapi kalau ketika kita udah masih di dalam perut aja masih merasakan namanya sumpek, panas dan lain-lain, otomatis itu kita udah was-was benernya waktu dikandung. Aduh, ini kok kayak gini suasananya, di dalam perut udah kayak gini, di luar itu nanti kayak apa gitu. Jadi bisa dipastikan ketika suasana di dalam perut itu seperti apa. Nah, cara yang ketiga, dari makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu kita. Dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu kita nanti akan nutrisinya akan terhisap oleh kita. Jadi ketika makanan-makanan itu misalkan kita, wah makanannya kok bikin kita ngantuk, terus otomatis itu secara nggak langsung menandakan kita akan terlahir sebagai orang yang kekurangan. Biasanya makannya kangkung, otomatis kita ngantuk aja di dalam perut itu. Jadi nggak ada nuansanya yang lain. Tapi kalau misalkan ketika kita di dalam perut makanannya pizza, jadi kita semangat, nutrisinya banyak, otomatis kita itu juga semangat. Waktu di dalam kandungan itu pasti semangat, soalnya kita udah tahu, wah makanannya pizza, makanannya spaghetti, makanannya mie keriting atau apa. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda kita itu status sosialnya nanti itu seperti apa. Nah, untuk cara berikutnya, banyak orang hamil atau ibu kita saat hamil itu namanya nyidam.
Nah, ketika nyidam, misalkan namanya nyidam itu biasanya macam-macam. Ada yang pengen makan enak, ada yang kalau nyidamnya pengen ini, pengen beli tas Hermes, beli tas itu. Nah, itu udah kelihatan. Kita itu pasti, wah, ibu nyidamnya tas Hermes, otomatis kita keluarnya nanti statusnya udah kaya gitu. Tapi kalau nyidamnya cuman beli makan botok yuyu atau botok udang atau botok terasi, itu udah kelihatan banget. Jadi posisi ketika saat nyidam itu juga mempengaruhi bagaimana status sosial kita nanti. Nah, untuk terakhir biasanya kita dapat memastikan status sosial kita lahir itu di keluarga kaya atau di keluarga miskin ketika kita lahir. Nah, jika ketika kita lahir kita yang menangis, otomatis biasanya kita lahir di keluarga orang kaya. Kita menangis, orang tua itu biasanya malah bahagia. Itu berarti secara nggak langsung kita akan terlahir di keluarga yang cukup atau kaya. Nah, ketika kita lahir kita nangis tapi orang tua ikut nangis, otomatis itu malah, wah, itu patut dipertanyakan. Itu nangisnya kenapa? Atau merasa beban hidupnya bertambah atau gimana dengan kelahiran kita? Jadi ketika kita lahir kita nangis tapi orang tua kita ikut nangis, otomatis itu bisa dipastikan kebanyakan status sosialnya itu rendah. Jadi untuk memastikan status sosial kaya atau miskin sebenarnya bisa dicek atau dipastikan saat kita masih di dalam kandungan ibu kita. Oke, jadi simak baik-baik video saya tadi, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.